Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Hilmiah dengan NIM 6303002001110 dari kelas 5D Akuntansi Syariah akan menjelaskan mengenai konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Yang pertama, apa sih kepemilikan itu? Secara bahasa, kepemilikan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malaka, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah sendiri, kepemilikan menurut Wahbah al-Zuhaili, yaitu hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasarruf kecuali ada halangan syar'i. Termuat dalam buku Wahbah al-Zuhaili Al-Fiqh al-Islami wa Adillah Juz 4 halaman 37. Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nahbani, Islam mempunyai konsep yang khas dan unik tentang kepemilikan yang sangat berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah. Sebab dialah sang pencipta, sang maha pengatur, dan pemilik segala macamnya di alam semesta. Sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut, dan dalam konsep Islam, kepemilikan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah, yang merupakan izin syariah pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan atau asbab al-tamaluk individu, yaitu yang pertama ada bekerja, yang kedua yaitu warisan, yang ketiga keperluan harta untuk mempertahankan hidup, yang keempat pemberian negara. Yang dimaksudkan ini berupa tanah, pertanian, barang, dan uang modal. Yang kelima ada harta yang diperoleh individu tanpa berusaha, seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, dan lain-lain. Yang kedua dari klasifikasi kepemilikan yaitu kepemilikan umum, yang berarti yaitu izin syarak kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan barang atau benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Al-Syari' memang diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat karena mereka masing-masing saling membutuhkan, dan Al-Asy'ari melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja. Benda-benda ini meliputi 3 macam, yaitu yang pertama fasilitas umum, yang kedua barang tambang yang tidak terbatas, yang ketiga ada sumber daya alam. Selanjutnya dari klasifikasi kepemilikan yaitu yang ketiga kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Masih ada harta yang tidak termasuk dalam kategori milik umum melainkan milik individu karena harta tersebut berbentuk benda yang bisa dimiliki secara pribadi, semisal tanah dan barang-barang bergerak. Namun, barang-barang tersebut terkadang terkait dengan hak kaum muslim secara umum. Dengan begitu, barang-barang tersebut tidak termasuk milik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kepemilikan. Yang pertama yaitu kepemilikan sempurna, yang merupakan kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Yang kedua yaitu ada kepemilikan kurang, yang mempunyai arti yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan dalam syariah. Yang pertama yaitu kepenguasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan. Maksudnya adalah barang-barang yang diperbolehkan di sini adalah barang yang juga berupa harta atau kekayaan yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan syarak untuk memilikinya, yang menjadi contohnya seperti rumput di padangnya, kayu, dan pohon-pohon di belantaran atau ikan-ikan di sungai dan di laut.
Bentuk-bentuk kepenguasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada 4, yaitu yang pertama, kepemilikan karena menghidupkan tanah mati. Yang kedua, kepemilikan karena berburu atau memancing. Yang ketiga, yaitu rumput atau kayu yang diambil dari padang pengembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya. Yang keempat, kepenguasaan atas barang tambang. Dan khusus untuk yang keempat, kepenguasaan atas barang tambang ini banyak perbedaan di kalangan para fuqaha, terutama antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bagi Hanafiyah, hak kepemilikan barang tambang ada pada pemilik tanah, sedangkan Malikiyah kepemilikan barang tambang ada pada negara, karena semua tambang menurut mazhab ini tidak dapat dimiliki oleh seseorang dengan cara kepenguasaannya atas tanah atau tidak dapat dimiliki secara derivatif dari kepemilikan atas tanah. Yang kedua ada akad, yang ketiga ada pergantian, dan yang keempat ada turutan dari sesuatu yang dimiliki. Adapun fungsi dari hak milik, yaitu yang pertama adalah harta kekayaan seseorang tidak boleh tertimbun-timbun saja tanpa ada manfaatnya bagi orang lain. Yang kedua, harta kekayaan seseorang tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang yang berada saja. Yang ketiga, di antara orang kaya ada hak orang miskin yang tidak punya. Yang keempat, harta peninggalan seseorang harus segera dibagi kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang berlaku. Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi syariah menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva. Untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat. Dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak pemilikan atas sesuatu benda hanya pada Allah. Namun, karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa hak milik harus diperoleh secara halal dan harus berfungsi sosial.